Arya Daru Pangayunan ternyata sedang melawan mafia perdagangan manusia internasional. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis oleh pihak NSARI, di mana laporan ini dirilis oleh Direktorat Analisis Strategis NSARI menyebutkan bahwa penempatan terakhir diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yaitu di Brasilia, Brazil. Dia berada di bidang pejabat fungsi politik dan hak asasi manusia di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Brazil. Dan berikut adalah beberapa tugas terakhir Arya Daru yang teridentifikasi. Arya Daru ternyata sedang melakukan investigasi kasus perdagangan manusia dan buruh migran Indonesia. Ia terlibat dalam penyelidikan jaringan eksploitasi WNI di kawasan Amerika Latin, terutama di Brazil, Suriname, dan juga Paraguay. Ia juga menerima laporan dari beberapa lembaga HAM internasional dan juga diaspora Indonesia terkait perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Ia juga bertindak sebagai intelijen kemanusiaan dan memberikan laporan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Awal Juni 2025, ia sempat mengirimkan memo diplomatik rahasia kepada Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Amerika Latin, dan Biro Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri. Dalam memo tersebut, Arya menyebut adanya keterlibatan oknum pejabat lokal Brazil dan jaringan mafia internasional dalam skema penyelundupan manusia. Arya Daru tentu tidak bekerja sendirian, ia juga berkoordinasi dengan mitra asing. Misalnya saja, dia menjalin komunikasi dengan Dinas Intelijen Austria, BVT. Ia juga berkoordinasi dengan Interpol Brazil hingga NGO HAM, Sao Paulo, dan Porto Alegre. Ia juga menyusun draft nota protes diplomatik terhadap aparat imigrasi Brazil karena penahanan sewenang-wenang terhadap 3 warga negara Indonesia. Ia juga bahkan mengusulkan pengawasan bersama antara kedua negara yang sifatnya bilateral ya, untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor informal. Sampai sini kalian pahamkan siapa pihak yang sedang dihadapi oleh Arya Daru. Dari awal Arya Daru sudah mengetahui bahwa dirinya sangat beresiko dalam bahaya, dan Arya Daru juga sudah bisa merasakan tanda-tanda bahaya tersebut. Misalnya saja, Arya Daru sempat mengirimkan keresahannya melalui email internal Kementerian Luar Negeri dengan kode, mereka bukan hanya jaringan, mereka mengendalikan sistem dari dalam. Saya akan mengirimkan semua bukti-buktinya sebelum dibungkam. Arya juga dilaporkan tidak hadir dalam rapat koordinasi virtual dengan Kementerian Luar Negeri. Ia hanya meninggalkan voice note dan mengirimkan sinyal lokasi darurat. Ia juga bahkan sempat melaporkan, ada yang masuk ke kamar saya secara diam-diam. Simpulannya, Arya sedang dalam misi non-resmi dan berisiko tinggi terkait penyusupan ke jaringan perdagangan manusia dan korupsi antar negara. Kemudian, tugas tidak masuk dalam dokumen resmi penugasan Kemenlu, tapi didukung secara informal oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Saat ini banyak netizen yang meragukan laporan dari lembaga NSARI terkait kasus ini. Satu hal yang harus dipahami, lembaga NSARI ini adalah lembaga independen di mana mereka melakukan investigasi kasus ini secara independen. Mereka tidak berkorelasi dengan pemerintah maupun kepolisian Republik Indonesia, dan semua laporan maupun hasil investigasi kasus ini yang mereka rilis belum bisa divalidasi dan sifatnya hanya sebagai referensi. Namun yang pasti, kita harus tetap sabar menunggu laporan resmi yang dirilis oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Jika seandainya nanti hasil investigasinya berbeda, sebagai netizen kalian memiliki hak untuk menentukan mau percaya versi mana.